Jadi buntut itu kita olah sampai menghasilkan sari kaldu. Nah, dari satu kali itu kita bikin sup. Jadi buntut itu kita olah sampai menghasilkan sari kaldu. Nah, dari satu kali itu kita bikin sup. Kalau bandeng tulang lunak mungkin sudah tidak asing lagi. Begitu pula dengan ayam tulang lunak. Tapi kalau sop buntut tulang lunak, nah ini baru lain dari yang lain. Di kedai milik Irma ini hadir berbagai kreasi olahan sop buntut sapi. Mau sop buntut klasik ada, mau yang goreng juga ada. Mau yang dibakar apalagi. Nah, kalau yang tulang lunak itu baru spesial, sop buntut yang daging dan tulangnya bisa langsung ikut dimakan. Pertama itu kuahnya, maka kita ada motonya bukan sop buntut biasa itu karena pertama dari kuahnya itu sendiri. Lalu kita mau modifikasi lagi, kita bikin karamel, panggang, goreng, tulang lunak, sop buntut tulang lunak, dan rawon buntut. Semua berawal dari kegemaran suaminya makan sop buntut. Dan jadilah kedai dengan sop buntut sebagai menu utamanya. Mau tahu cara membuatnya? Pertama, buntut sapi ini harus direbus dulu selama 5 menit untuk membuang kotoran-kotoran yang masih menempel pada daging. Setelah bersih, baru direbus kembali selama 2-3 jam untuk diambil air kaldunya. Jika sudah, buntut kemudian diangkat dan ditiriskan, sementara kaldunya dibuat sebagai kuah sop. Apabila buntut ini sudah ingin disajikan, maka buntut harus dimasak dulu dengan panci bertekanan tinggi alias presto selama kurang lebih 1 jam. Jika sudah empuk, buntut pun diangkat dari panci presto, dan bila belum, harus kembali di presto sampai benar-benar lunak. Posisi daging yang melilit tulang tersebut kita usahakan masih tetap utuh. Jadi emang itu agak sulit karena selain kita harus bisa melunakkan tulang buntut tersebut, kita harus bisa menjaga agar dagingnya itu tidak lepas dari tulangnya. Jadi masih menyatu. Sebelum disajikan, siapkan dulu sayuran pelengkapnya. Seperti kentang dan wortel yang telah direbus sebelumnya, tomat, daun bawang, serta taburkan sedikit merica. Dan tulang buntut yang telah lunak ini pun siap untuk disajikan kepada pelanggan. Ya dagingnya emang empuk enak ya, tulangnya juga kalau kita makan langsung dirasakan enak Pak ya, ada rasa-rasa spesialis tulang kali ya, tulang dalam saya ada sum-sum sedikit. Atau mau sop buntut inovasi Irma lainnya? Coba saja sop buntut karamel ini. Bedanya dengan sop buntut tulang lunak hanya pada penyajiannya saja. Pada sop buntut karamel, kita harus membuat bumbu karamelnya dulu. Pertama, gula pasir dicairkan. Lalu masukkan lada hitam halus dan bawang putih yang juga sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan kaldu sapi. Setelah itu baru masukkan buntut dan masak hingga kuahnya mengental.
Jadilah sop butut karamel yang hanya bisa ditemui di kedai Irma di bilangan kampung lainnya.